Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-13. Kitab Yeremia pasal 13 dengan perikop ikat pinggang yang menjadi labuk, buyung anggur yang dipecahkan, dan peringatan dan ancaman. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli, dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku, lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, berfirmanlah Tuhan kepadaku. Pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang telah kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu,
masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain, sampai mereka hancur. Bapa-bapa dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati. Sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu. Sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Jika kamu tidak mendengarkannya, aku akan menangis di tempat yang tersembunyi oleh karena kesombonganmu. Air mataku akan berlinang-linang, bahkan akan bercucuran, oleh sebab kawanan domba Tuhan diangkut tertawan. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Kota-kota tanah Negeb sudah ditutup gerbangnya, dan tidak ada seorang pun yang membukanya. Segenap Yehuda sudah diangkut ke dalam pembuangan, diangkut ke dalam pembuangan seluruhnya. Layangkanlah matamu, hai Yerusalem, dan lihatlah, ada orang-orang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu orang-orang yang kau perlakukan sebagai pacar? Bukankah kesakitan akan menyergap engkau seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyak kesalahanmu lah, maka disingkapkan ujung kainmu, dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah nasibmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku pun juga akan mengangkat ujung kainmu sampai kepada mukamu, sehingga kelihatan auratmu.
zinahmu dan ringkihmu, persundalanmu yang mesum di atas bukit-bukit dan di padang-padang. Aku sudah melihat perbuatanmu yang keji itu. Celakalah engkau, hai Yerusalem. Berapa lama lagi hingga engkau menjadi tahir? Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-13. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kasih dan murka Allah dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 13 ayat 15 dan 16 dengan bunyi nas. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, perlu kita renungkan bahwa Tuhan Allah bukanlah Allah yang kejam, namun Ia adalah Allah yang penuh kasih, penuh pengampunan, serta panjang sabar. Tapi bila manakah kasih dan kesabarannya itu dapat berubah menjadi murka? Sahabat-sahabat firman, perubahan dari kasih sayang kepada amarah yang menyala-nyala dari Allah akan terjadi bila umat-umatnya menodai kesucian kasih-Nya secara sengaja dan berulang-ulang. Demikianlah keras hati dan kesombongan bangsa Israel menjadi penyebab utama Tuhan Allah memusnahkan mereka. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, sahabat firman, melalui pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, Tuhan Allah memberi gambaran kepada Yeremia akan peringatannya yang keras dan tegas kepada bangsa Israel melalui dua simbol bermakna, yaitu ikat pinggang lenan dan buyung anggur. Dan melalui kedua simbol ini, Allah ingin menunjukkan kepada Yeremia apa yang akan dilakukannya dan apa yang akan terjadi pada bangsa yang keras kepala itu. Ikat pinggang sebagai simbol yang pertama ini merupakan lambang kepemilikan dan kedekatan Allah dengan umatnya Israel. Seperti sebuah ikat pinggang baru yang melekat pada pinggang kala itu, memperlihatkan akan kondisi Israel yang tidak bernoda di hadapan Tuhan, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 13 ayat 11 dan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tetapi karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka ikat pinggang ini akan dibiarkan menjadi kotor dan lapuk. Kotor memperlihatkan dosa bangsa Israel yang semakin menjadi-jadi, berdasarkan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan lapuk memperlihatkan ketidakmungkinan bagi bangsa itu untuk berbalik kepada Allah, berdasarkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jadi seperti ikat pinggang yang sudah tidak berfungsi lagi, apa yang bisa dilakukan sekarang selain membuang dan memusnahkannya? Berdasarkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemudian simbol yang kedua pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, yaitu buyung anggur yang menandakan murka Allah yang sudah mencapai puncaknya. Murka Allah ini akan dicurahkan atas seluruh bangsa Israel tanpa pandang bulu, tua maupun muda, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Mungkin sekilas bila kita mendengar dan membaca pasal ini, kita akan merasa bahwa Tuhan Allah begitu sadis, begitu kejam dalam memberikan hukuman kepada umat-umatnya. Namun kita perlu mengingat dalam hal ini, dilihat dari setiap pelanggaran yang dilakukan umat Tuhan kepadanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah tidak bersikap semena-mena, karena sebelum Allah menghukum mereka, Ia sudah memberikan peringatan terlebih dahulu. Dan peringatan itu
disampaikan berulang kali. Jadi, jika mereka terus mengeraskan hati, maka Allah harus menjatuhkan hukuman supaya keadilannya ditegakkan. Yang salah harus menerima apa yang setimpal dengan perbuatannya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, untuk dosa yang diulang-ulang, sering kita berkata untuk mencari maaf. Yah, namanya manusia berdosa, pasti punya kecenderungan untuk selalu melakukan dosa. Benar kan? Tuhan mengerti kok dan mengampuni. Nah, sekarang datang pertanyaan, apakah kecenderungan itu tidak dapat diubah? Adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun memutuskan pada suatu hari untuk melawan dosa seorang diri. Dan ia memutuskan untuk tidak melakukan dosa selama 24 jam atau sehari penuh. Tetapi sungguh malang, karena sebelum anak laki-laki itu dapat melewati sarapan paginya, ia telah gagal. Mengapa secepat itu ia gagal? Rupanya ia telah terpancing untuk meninju dan memukul adik perempuannya. Ia tidak berhasil untuk menahan emosinya. Mengapa ia tidak berhasil menahan emosi? Nabi Yeremia memberi kita jawaban. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 13 ayat 23. Sahabat-sahabatku, terlahir dengan kecenderungan alami untuk berbuat dosa, tidak memungkinkan bagi kita untuk berbuat yang baik, seperti halnya bagi orang Ethiopia yang tidak dapat mengganti kulitnya atau macan tutul dengan belangnya. Tetapi jangan berkecil hati, sebab Tuhan yang sama yang menciptakan orang Ethiopia dan macan tutul itu, ia juga menciptakan kita. Dan dia dapat mengubah hati yang penuh dengan dosa. Sebab adakah suatu apapun yang terlalu sulit atau mustahil bagi Tuhan? Demikianlah Tuhan bertanya kepada Abraham di dalam terang besar Alkitab Kejadian 18 ayat 14. Tentu saja tidak, karena dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdasarkan Lukas 1 ayat 37. Sahabat-sahabatku, pena ilham ilahi roh nubuat Testimonies for the Church volume 1, Biographical Sketch chapter 2, My Conversion, hamba Tuhan berkata, kepada mereka yang bimbang di antara pengharapan dan ketakutan, berkeinginan untuk selamat dari dosa-dosa mereka, dan menerima pengampunan kasih Kristus namun tetap di dalam keraguan dan perhambaan, rasa malu dan takut untuk gagal. Firman menasehatkan orang-orang seperti itu harus menggantungkan diri mereka kepada Tuhan dan pasrah kepada belas kasihannya tanpa menunda waktu. Ingat, tanpa menunda waktu. Maka mereka akan menemukan juru selamat yang penuh kasih, siap untuk memberikan tongkat kerajaan belas kasihan kepada mereka sebagaimana Ahasveros memberikan persetujuannya kepada Esther. Semua orang berdosa harus gemetar ketika menghadap hadirat Tuhan dan menaruh tangan iman mereka untuk memegang tongkat kasih karunia-Nya. Pegangan itu akan memberi jaminan pengampunan dan kedamaian. Mereka yang menunggu untuk membuat diri mereka lebih layak untuk penerimaan ilahi sebelum mereka menuntut janji-janji Tuhan sedang membuat kesalahan yang fatal. Yesus sendirilah yang membersihkan dosa dan hanya Dialah yang dapat mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dia menjanjikan dirinya untuk mendengar kepada permohonan dan menjawab doa-doa mereka yang datang kepadanya di dalam iman. Banyak yang mempunyai pandangan yang samar-samar bahwa mereka harus berbuat usaha yang hebat supaya mendapat perkenanan Bapa. Tetapi ketergantungan kepada diri sendiri adalah sia-sia. Hanya dengan bergantung kepada Yesus melalui iman, sehingga orang-orang berdosa dapat berpengharapan menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Firman ini menjadi penghiburan kita
dan memberi pandangan apa yang harus kita lakukan untuk selamat. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat sorgawi, kecenderungan bisa diobat asalkan kita mau dengan rendah hati datang dan bergantung kepada Yesus. Untuk itu, mari perhatikan suara firman-Nya yang berkata, "Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita." Sahabat-sahabatku, untuk menutup Yeremia pasal yang ke-13 ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hamba mengakui bahwa kecenderungan alami hamba adalah berbuat dosa. Itulah mengapa hamba sangat membutuhkan-Mu hari ini dan seterusnya dalam hidupku. Ubahlah hatiku menjadi seperti hati-Mu dan selaraskan kecenderungan alamiku dengan tabiat-Mu Tuhan. Hamba rindu berbuat baik dan benar. Tolonglah hamba-Mu, topanglah hamba-Mu. Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu. Amin. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan memberkati. Maranatha. Shalom. sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu
ikut